wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sobat besar semua yang ada di rumah. Senang sekali pada kesempatan hari ini Mila bisa menyapa kembali walaupun masih di edisi di rumah saja. Dan pastinya di edisi acara TASPI di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto bersama Rayosar kali ini akan membawakan sebuah materi ya mungkin ya untuk pada perbincangan pada kesempatan hari ini. Dan pastinya Mila nggak sendirian dong di sini. Mila ditemani oleh seorang narasumber ya. Oke, sudah kelihatan di sini ya. Oke, dia adalah Futuhal Arifin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya diundang di sini sebagai narasumber ya, dan sebagai sudut pandang dari mahasiswa tentang untuk mengikuti program Social Speech di Radio Star ini ya. Oke, baik sekali. Mila senang banget loh pada kesempatan hari ini bisa berbincang gitu ya. Oke, dan sobat besar yang ada di rumah saja, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema ya, yang pastinya menarik nih ya pastinya ya. Ya menarik banget sih ya. Menarik banget, apalagi mungkin ini clue-nya gitu untuk sekelas IAIN, oke? Iya, oke. Ini sekelas IAIN ini bakalan menarik banget nih, panjang banget. Panjang banget pokoknya. Ini gak sekedar cuma cewek ataupun cowok, tapi pokoknya semuanya dia mencakup ya. Oke, jadi tema pada kesempatan ini adalah ya trendy, ya syar'i. Oke. Iya, sebuah tema yang sangat berat sekali menurut saya. Oke. Kita santai aja ya di sini ya. Kita santai. kayak ngobrol antara kakak dan adik ya. Oke, kayak gini ya sobat besar semuanya, dan pastinya nanti materi akan yang via trendy ya syar'i akan sama apa kak aja ya. Kak aja ya, panggil ya. Oke, Kak Ipin. Oke. Oke, menurut Kak Ipin sendiri syari itu seperti apa sih? Trendy itu seperti apa sih? Wah, langsung berat kali pertanyaannya ya. Kalau berbicara tentang trendy dan syar'i ya, di mana trendy itu dalam intinya itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Nah, di samping itu syar'i itu berarti diartikan sebagai syariat Islam ataupun nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Nah, kalau kita gabungkan seperti ini, maka dari itu kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai Islami, begitu. Kalau untuk pengertiannya secara umumnya begitu, secara kita logika saja ya, karena sebagai mahasiswa ya, kita harus berpintar untuk mencari pengetahuan, mengkoneksikan antara ilmu pengetahuan dan integrasikan antara Islam dan ilmu itu sebagai sebuah pengetahuan yang tentunya luar biasa, begitu. Oke. Saya merasa bijak sekali di sini. Oke, jadi sobat besar kita di sini lebih sharing ya gitu. Kita bukan ada maksud untuk menggurui atau apapun, betul ya. Oke, jadi tadi kan pengertiannya adalah ya trendy syar'i yaitu tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai Islami. Ya, betul sekali. Dan khususnya kalau kita membahas trendy itu mungkin lebih langsung mengarah ke fashionable ya. Oke, fashionable ya. Ya seperti kayak ini mungkin fashionable banget. Oh ya, apakah iya? Sepertinya tidak ya. Nah, ini style ya yang simple aja sih kalau aku. Oke. Sebenarnya Kak Ipin, kalau kita bicara mengenai syar'i gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut pandangan Kak Ipin sendiri tuh syar'i cuma untuk cewek saja atau cowok juga nih? Wah, kalau untuk pengertian syar'i sendiri ya harus untuk semuanya dong ya, nggak bisa membedakan antara cewek dan cowok ataupun tua dan muda. Kalau syar'i ya harus semuanya. Jadi harus menyeluruh secara dalam besar ini kafah. Oh ya ampun, banyak sekali. Harus secara kafah itu artinya menyeluruh. Ya saya daftar mana itu ya? Oke, Kak Ipin, kalau misalnya kita bicara mengenai syar'i gitu ya, orang itu kan pasti kalau ngomongin tentang syar'i, itu kan selalu kayak kamu terus tertutup sekali dari atas sampai bawah. Sebenarnya pengertiannya kayak gitu banget gak sih? Syar'i sendiri itu kan kan syariat Islam ya, dimana Islam itu kan kalau dasarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri kan menyangkut hal-hal lebih ke umum, jadi lebih ke apa ya namanya ya, substansi begitu ya, lebih ke substansi. Maka dari itu substansi ini bisa berlaku untuk sepanjang zaman. Karena apa ya, karena substansial itu
bisa apa ya, dikontekskan dengan keadaan-keadaan yang sekarang begitu loh. Nah, maka dari itu artinya ya kita juga harus melihat konteks faktor yang lain, entah itu dari lingkungan sekitar ataupun budaya di sekitar. Nah itu jadi kalau dikatakan harus tertutup banget, ya enggak juga sih, enggak juga sih, karena kita lihat di lingkungannya, semisal nih kalau yang tertutup banget mesti kiblatnya langsung ke Arab, begitu kan? Nah, konteksnya di Arab kan kondisinya padang pasir itu, dan di situ kan panasnya itu luar biasa begitu ya. Nah maka dari itu mereka harus menutupi bagian hampir menyeluruh bahkan ya. Nah tapi kalau di Indonesia kan negara-negara tropis, nah kita kalau menyeluruh biar ditutupi seluruhnya ya nggak ini banget ya sama lingkungan, dan kita panasan sumuk gitu ya, dan bahkan berkeringat lebih banyak gitu. Nah itu kan akan mengganggu apa ya namanya apa dirinya kita di lingkungan sendiri gitu ya. Bahkan ya kalau kita melakukan aktivitas itu akan mengganggu aktivitas kita begitu sih. Jadi kalau pengertiannya kalau syar'i itu sendiri apakah harus tertutup banget, ya enggak juga, tergantung kondisi lingkungan, kondisi budayanya itu seperti apa di sekitarnya, ya begitu. Oke, jadi aku Mila juga pernah ya Juni waktu sama Pak Furidan ya gitu ya, pernah mendapatkan sebuah materi, yaitu waktu dulu itu makul kebijakan dakwah di Indonesia gitu ya. Jadi dulu itu pernah menyinggung tentang syar'i gitu ya. Jadi syar'i itu sebenarnya bukan kayak dikatakan kayak tertutup sekali gitu, enggak, tapi memang ada bagian-bagian yang harus memang ditutup kayak gitu, seperti misal rambut kita kayak gitu, jadi aurat. Jadi nggak selalu harus kayak pakainya tuh dobra-dobra, apa itu bahasanya dobra-dobra? Itu longgar. Iya longgar ya, kayak pakai mukena gitu. Iya begitulah ya, kayak mukena. Betul banget. Dan itu kan sebenarnya kalau Islam kan aurat ya. Nah, aurat ini kan banyak pengertiannya sih. Enggak secara langsung kolot harus menutupi kayak harus pakai cadar gitu kan. Enggak harus seperti itu, harus menyesuaikan kondisi lingkungan juga. Betul. Oke, dan juga mungkin mengenai keyakinan diri sendiri pribadi masing-masing juga gitu ya. Benar. Dan keyakinan diri sendiri juga. Contoh gini ya, ada orang yang memang menganggap hijab ini adalah suatu kewajiban, tapi ada juga yang menganggap bahwasanya hijab ini suatu kebutuhan. Nah itu kan beda. Jadi kalau kita menjalani secara kewajiban itu kan seperti ada unsur-unsur terpaksa gitu ya. Tapi kalau sebagai kebutuhan ya hijab ini akan apa ya namanya, justru itu menjadi apa ya, akan menjadi hilang ketika kita tidak memakainya gitu ya. Ada sesuatu yang merasa hilang gitu ya. Nah, jadi kalau kita memaknai aurat itu sebagai kebutuhan ya kita akan menjalani kehidupan aktivitas itu dengan lebih nyaman, lebih enak ya. Dan kita, karena ini menyangkut pakaian ataupun sebuah fashion ataupun apa yang kita kenakan di tubuh kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan nyaman dan percaya diri. Iya. Betul sekali. Nah, kalau kita berbicara trendy gitu ya, trendy itu kan ketika apa namanya mengikuti perkembangan zaman gitu ya, fashionable gitu. Apalagi itu sekarang fashionable, oke. Apalagi itu sekarang mungkin ya sobat staff juga termasuk yang namanya sekarang kita berbusana muslim nih, khususnya Mila bicara tentang perempuan dulu gitu ya. Sekarang itu kan banyak sekali model-modelnya kayak gitu ya, model ada yang seperti ini, seperti itu kayak gitu ya. Iya betul banget. Oke, dan juga dalam walaupun dengan berbagai model seperti itu, apa namanya, apa tetap menghilangkan unsur syar'inya apa enggak sih gitu? Ya kalau menurutku ya tidak, selama itu memang menutup aurat yang disyariatkan dalam Islam ya. Karena apa ya, fashion itu kan menimbulkan ini, yang pertama itu kan percaya dirinya. Jadi kalau dia sudah melakukan aktivitas tidak percaya diri, ya maka dari itu pasti bisa dipastikan itu tidak maksimal dalam melakukan aktivitas. Nah maka dari itu fashion ini juga berperan penting dalam menimbulkan rasa percaya diri. Nah maka dari itu, dan
percaya diri ini juga merupakan hal-hal yang memang diajarkan dalam Islam kan. Kalau untuk dalilnya mungkin agak kurang tahu ya kalau, tapi secara apa ya, apa namanya, secara apa nih namanya, Apa itu? secara logika aja ya. Karena ya, untuk percaya diri memang sangat mempengaruhi kita dalam melakukan aktivitas apapun gitu. Misal kita dituntut untuk di depan layar kaca seperti ini, di depan kamera seperti iya, ini, betul. kita juga harus apa ya, memperhatikan penampilan. Karena dari penampilan ya itu akan mencerminkan pribadi Anda gitu. Betul, karena memang yang pertama orang lihat itu adalah penampilannya kita ya. Biasanya orang langsung menilai, oh dia seperti ini berarti dia penampilan seperti ini, berarti oh dia pribadinya seperti ini gitu ya. Itu terlepas dari istilah yang sering kita gaungkan, yaitu don't just the book by the cover. Betul. Aduh. Ngeri deh bahasa Inggrisnya. Iya, maka dari itu ya fashion ini mempunyai peran yang besar, atau trendy ya saat ini mempengaruhi peranan besar dalam kehidupan sehari-hari begitu. Karena dan ini juga bisa menjadi misal nih, kita sebagai penggerak apa ya, penggerak dalam ini namanya menggaungkan nilai-nilai Islam, itu juga bisa menjadi penggerak dengan cara berpakaian yang tetap apa ya, tetap mengikuti perkembangan zaman, malah justru menjadi tren gitu kan. Nah, tetapi tetap mengindahkan nilai-nilai Islamia gitu. Jadi misal menutup aurat dengan cara yang indah gitu ya, itu enak banget ya. Oke, enak banget dong. Apalagi sekarang itu kalau di kampus gitu ya, udah beraneka ragam deh ya, walaupun dia ini walaupun basicnya kampusnya dari Islami, tetapi maksudnya juga trendy juga nih ya. Trendy banget kan, bukan trendy juga, sebenarnya trendy banget. Trendy banget. Oke, kalau sekarang kita berbicara mengenai konteks ya yang laki-lakinya itu. Iya, konteks laki-laki ya. Kalau menurut Kaidan sendiri gitu ya, kalau buat laki-laki sendiri syar'inya itu gimana sih gitu? Kalau syar'inya sendiri sih yang penting apa ya, kalau nggak salah nih ya, itu dari menutupi dari apa namanya, badan sampai lutut kalau nggak salah. Sampai badan sampai lutut kalau untuk yang laki-laki. Nah, dari itu kalau laki-laki itu lebih suka simple aja sih, jadi nggak terlalu banyak warna. Dan semakin tahun kesini kan tren apa fashion ataupun hal itu kan lebih simple gitu ya, lebih banyak. Semakin kesini malah justru semakin simple. Kalau dulu kan harus kayak ada yang mungkin bercorak-corak gitu ya, kalau zaman dulu fashionnya gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai simpel-simpel dengan warna-warna dasar, warna pokok, entah itu hitam putih ataupun campuran yang tua dan muda gitu sih. Betul banget. Kalau misalnya kita bicara mengenai fashion gitu ya, memang yang namanya fashion itu kan adalah siklus ya Kak Yudi. Jadi bisa jadi yang namanya trendy di masa sekarang ya sebenarnya itu sudah ada dalam waktu yang lalu gitu ya. Benar. Dan apa perkembangan fashion di Indonesia pun ini apa ya, masih kurang, kalau menurut saya ini masih kurang untuk memadukan antara budaya dan fashionnya. Itu masih banyak mengkiblat ke arah barat gitu. Tapi nggak masalah. Iya, nggak masalah selama masih apa, kita masih mempertahankan nilai Islam ya, dimana itu menutupi aurat gitu, dan berperilaku seperti penampilan Anda yang baik begitu, sesuai syariat Islam. Berarti perilaku juga harus mengikuti apa yang Anda lihatkan kepada publik begitu. Banyak kan orang-orang yang berpenampilan baik ini rapi banget, tapi di dalamnya ya begitulah ya. Tanda kutip. Maka dari itu ya, karena itu memang sudah menjadi kesadaran pribadi gitu, bahwasanya apa yang kita tampilkan di depan ya harus kita imbangkan dengan perilaku yang baik pula begitu. Kalau memang bicara soal fashion itu lebih mencorok ke perempuannya gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan cewek sendiri ya, karena Mila itu sebagai cewek. Iya, kita harus mengetahui juga ya. Iya betul sekali. Dan kalau nih ya, kalau cewek itu biasanya satu model itu semua warna itu harus punya. Kayak warna wajibnya itu harus kayak hitam, terus ada yang warna krim,
Terus warna mocha itu yang kayak lebih ke kalem, kayak warna pastel ya. Nah gitu. Nah dan wanita lebih mengetahui warna apa ya, nama-nama warna ya. Dan itu baru hijab ya, itu baru Iya. hijab, belum yang lain ya. Belum yang lain ya gitu. Jadi pokoknya yang paling penting adalah hijab itu ya semua warna harus punya gitu. Walaupun kamu udah punya model ini wanita, tapi kalau model ini belum, berarti pokoknya harus punya kayak gitu ya. Pokoknya kalau ngomongin syar'i itu perempuan banget lah ya. Ya bukan berarti laki-laki ini tidak memerlukan yang namanya fashion gitu ya, style. Tetap kalau laki-laki juga tetap memperhatikan style, cuma lebih simple aja. Lebih simple, Biasanya ya 3 hari 1 pakaian lah. Bukan cuci kering pakai, tapi diisis, dipakai, Iya. diisis Betul, lagi. betul sangat Betul itu, kan? betul sekali. Itu laki-laki banyak kan ya, karena apa ya, mereka itu lebih kayak apa ya, menggambarkan tekad gitu ya. Mempertahankan tekad dalam 1 hari atau 2 hari, 3 hari gitu. Jadi dan mereka itu kalau laki-laki itu tuh nggak ambil pusing untuk pakaian ya. Yang penting kok ini masih belum becek lah, ya udah pakai lagi. Dipakai lagi. Kalau cewek mah nggak bisa kayak gitu ya. Iso besar yang cewek kayak gitu nggak coba, nggak bisa kayak gitu. Orang yang namanya kayak kuliah aja kita per hari itu harus ganti bajunya. Kalau cowok kan biasanya Ya itu lagi lah ya. Yang penting itu baju itu kalau mungkin kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang itu yang penting baju itu pasti kamera. kamera ya. Gitu. Jadi kalau laki-laki itu lebih mengandalkan warna simpel dan kontras. Oke. Contohnya apa nih warna simbol dan kontras itu? Contoh yang kontras itu misal di dalam satu style itu ada 2 warna. Oke. Misal kalau yang bawah agak gelap, berarti yang atas harus agak terang. Itu kontrasnya ya. Dan itu warna-warna dasar aja sih. Misal kalau jam ini, misal jam ini, jam kan talinya hitam. Nah, mesti yang dalamnya itu warna lain, yang bukan hitam gitu. Jadi kontrasnya itu jadi bisa langsung dilihat. Oke, jadi kalau cowok itu lebih ke simple gitu ya. Kalau cewek itu ya pokoknya koleksi warna deh, udah kayak butik pribadi ya kalau Jadi cewek. berjalan gitu. Iya, jadi punya semua warna. Apalagi sekarang itu kalau misal model-model dari hijab ataupun busana muslim yang perempuan itu udah trendy banget ya, kekinian banget ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa contohin nih Mil. Dari wanita sendiri kalau untuk busana muslim itu dari bajunya itu kan udah banyak modelnya tuh. Iya, banyak Dan aku banget. pun kurang paham gitu Oke. ya. Dan kita walaupun sebagai laki-laki juga harus mengerti ya. Karena ya Harus kedepannya banget kudu mengerti. iya begitu. Mungkin langsung dicobain. Oke, langsung. Jadi kalau cewek itu ya dia Kak Iping ya dia ya buat pengetahuan Kak Iping lah, nanti barangkali mau beliin siapa, mamanya, kakaknya atau Iya. doinya. Iya. Oke. Jadi kalau cewek itu biasanya bajunya ya yang kayak syari-syari itu biasanya sekarang tuh ada tunik ya. Tunik itu ya, tunik itu yang atasan ya, atasan. Dia bukan gamis, dia itu biasanya sampai lutut ya. Oh, kayak outer gitu ya. No, bukan. Outer itu kan seperti cardigan, cuma kalau outer itu nggak ada ininya, nggak ada lengannya. Oh, Jadi iya. masa buntung ya? Lekton ya. Iya gitu. Kalau outer kayak lekton cuma panjang kayak gitu. Dan bahannya ada tepung gitu. Iya, bahannya kalau bahan sih itu beda-beda lah ya. Beda-beda tergantung, ada wolfish, ada yang apa itu Apalagi punya gitu ya. banyak banget lah ya. Terus selain ada outer juga ada gamis nih. Gamis itu yang dari atas ya lajuran lah Iya, banyumasnya ya. lajuran. Ya, sambung nyambung ya. Iya, menjadi satu. Iya kayak gitu. Jadi sekarang apalagi kalau gamis ya, walaupun mereka itu pada syari-syari, penampilan syari, tapi mereka tetap modis banget nih. Karena sekarang gamis itu banyak beraneka ragam jenisnya gitu. Iya. Ada yang 1 layer, 2 layer, 3 layer. kayak Ternyata gitu. ada layer juga ya. Iya dong. Oh, kayak ini gitu. baru tahu nih, baru ada yang layer kayak gitu ya gamisnya. Terus selain itu, selain ada tunik, ada gamisnya juga ada kardigan. Kalau kardigan itu kayak apa ya? Kayak outer tadi, cuma
dia itu panjang, lengannya panjang gitu. Terus juga lebih kayak jaket sih, tapi dia bukan jaket, lebih kayak casual, lebih santai gitu. Kalau jaket kan lebih kayak ke fashion ini ya, buat penghangat gitu ya, untuk bisa hangatnya yang lain gitu. Oke. Oke. Iya betul kayak gitu. Terus juga sekarang itu punya kalau cewek itu modelnya banyak banget. Itu baru atasan. Baru atasan. Ya belum lagi yang bawahan. Roknya tuh modelnya kayak apa? Banyak banget pokoknya. Aduh, pokoknya sama cowok itu 1:10 dia kayak. Iya, ya itu kerasa banget sih ya, kerasa banget. Nah itu walaupun seperti itu tetap tidak meninggalkan nilai-nilai syar'i ya. Betul banget. Kalau untuk nilai-nilai syar'i ya tidak transparan, tidak menonjolkan bagian tubuh begitu ya, dan tentunya harus tetap kalau dalam itu kalau perempuan itu batasannya apa nih? Mungkin kalau yang perempuan kan lebih tahu kalau untuk batasan perempuannya dalam syar'i Islam itu apa nih? Kalau batasan dalam perempuan itu sendiri ya, yang penting itu adalah ininya tuh rambutnya kan memang harus ditutup ya kan gitu. Yang wajib, yang tidak wajib itu adalah muka dan juga telapak tangan gitu ya. Jadi yang memang semuanya itu harus ditutup juga gitu, dan yang pastinya tidak terlalu menonjolkan bagian tubuhnya juga, dan tidak menyerupai penampilan dari si cowok gitu. Iya, dan ini menariknya kalau untuk tidak menyerupai pakaian laki-laki, sebenarnya itu masih pengertiannya masih pro kontra sih ya. Banyak pro kontra di luar. Misalnya kan ada cewek-cewek yang emang kayak pakai celana gitu, pakai kaos gitu kan. Tapi apakah itu boleh atau tidak gitu kan? Nah, itu kan masih menjadi pro kontra di luar ya. Betul banget. Kalau kayak gitu memang sekarang juga banyak banget nih yang namanya untuk yang fashion gitu ya. Celana rok. Iya. Jadi kayak rok dibagi dua atau gimana tuh? Iya, jadi itu celana, modelnya celana, cuma nanti tuh depannya itu ada yang menutupinya kayak gitu. Aduh gimana ya bahasanya? Yang menutupinya. Tapi tetap nyambung itu. Iya, tetap nyambung. Dalamnya itu celana, tapi itunya di luarnya itu jadi kayak layer aja gitu ya. Iya, ada layernya gitu. Ya, perkembangan zaman itu makin kesini yang syar'i ya pokoknya tetap juga trendy gitu. Karena ya Islam pun dalam Islam pun karena diambil secara substansial yang nilai Islam itu memang substansial sekali dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah maka dari itu Al-Quran bisa bertahan sampai sekarang ya itu karena substansial yang ada itu memang bisa dipertahankan dari zaman ke zaman begitu, dan juga bisa diterapkan melalui penerapan konteks begitu, penerapan trendy dan syar'i. Terus juga sekarang itu banyak banget nih ya muncul desainer gitu ya. Desainer itu juga sekarang banyak sekali yang mendesain baju-baju syar'i gitu ya. Dan kalau dalam acara-acara kayak catwalk kayak gitu mesti ada baju muslim di situ, mesti ada gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau dulu kan kalau catwalk itu kan ke barat-baratan maksudnya. Iya betul. Yang minim ya, yang minim begitu, dan jarang sekali melihat bahwasanya ada busana muslim yang masuk begitu kalau di catwalk. Tapi kalau untuk sekarang kan sudah banyak banget, hampir malah sekarang itu juga mendominasi juga ya. Iya, kontes busana muslim gitu ya, sudah banyak mendominasi. Betul, dan katanya kan kalau misal perempuan gitu ya, kamu gak cantik kalau kamu berhijab tuh kamu gak cantik, itu salah ya sebenarnya ya? Ya salah ya, gimana ya jelasinnya agak susah. Ya betul banget, sebenarnya itu memang kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Itu jadi ada faktor dari keyakinan sendiri ya juga sih, jadi kayak karena fashion itu memang nggak bisa dipaksakan ya. Kalau fashion itu memang nggak bisa dipaksakan karena ini subjektif, bukan objektif, karena subjektif berarti kan ya menurut enaknya diri sendiri, pandangan setiap orang berbeda-beda gitu. Betul, dan juga walaupun kita nih sebagai perempuan yang berhijab, tetapi kita juga bisa tetap nih bergaya, tetap trendy. Sekarang itu juga misal nih model jilbab juga udah banyak banget ya.
cuma kayak gini aja, tetapi ada yang di sana ke sini dan Iya, pokoknya banyak banget. di putar-putar sana sini lah ya, yang penting tetap indah begitu dipandang. Betul. Dan juga pastinya nih ya, kalau kita berbicara soal trendy dan syar'i itu sekarang dulu nih ya, Mila ngambil dari sisi ini. Misal ada orang yang melaksanakan ini menikah Apa? ya, Oh, menikah. menikah. Biasanya kan mereka itu kalau zaman dulu itu belum, jarang banget yang pakai hijab ya. Iya, Sekarang itu benar-benar. udah banyak banget nih para cewek-cewek yang menikah pakai hijab dan pastinya pakainya juga menutup aurat juga. Nah itu sebenarnya kalau yang sekarang mungkin kolaborasi antara budaya dan syariat Islam ya, karena kalau budaya zaman dulu kan masih kalau Jawa sendiri kan masih pakai kemben kayak gitu Iya, ya, yang betul. dipakai. Kalau pakai adatnya namanya apa ya kalau untuk perempuan ya? Yang apa? Kalau untuk perempuan yang adat Jawa apa ya? Apa namanya? ya? Lupa ya. Lupa. Mungkin bisa di Iya, belum menikah. Oh iya, itu namanya kebaya kalau nggak Oh, salah. kebaya. Ya Iya, ampun. astagfirullah. Aku tuh ingetnya Harus semangat paes. dulu ya. Apa? Paes. Paes itu apa? Paes itu yang itu hitam-hitam di sini yang di kepala gitu loh, yang gunungan-gunungan itu. Oh, rambutnya itu. Bukan, Apanya? itu konde. Iya, itu konde. Kalau yang hitam-hitam itu kan kalau orang Jawa pasti tahu ya, itu namanya paes. Yang Paes. dilukis gitu loh, yang warna hitam. Oh, iya kayak terusan sini gitu. Iya, Oh, itu kan gitu. itu Iya, aku iya, tuh iya, iya. ke paes gitu, bukan kebaya. Kan kita lagi bicara pakaian. Iya, nggak tahu. Aduh, kalau Iya, ngomongin iya. menikah ya Iya, ampun. agak sensitif ya. Ya. Aduh. Oke, kita lanjut apa ya, tentang ya mengenai trendy juga sih kan. Kalau dulu kolaborasi antara budaya sama nilai Islam ya, sekarang ya udah banyak yang kalau pernikahan udah pakai hijab Iya, gitu. betul. Terus aksesorisnya pun nggak terlalu glamor banget sih ya, Nah, betul. lebih sekarang itu semakin kesini itu semakin simpel, Nah, segala hal kayaknya lebih simpel gitu ya. jadi mereka itu lebih senang kalau terlihat tuh itu elegan gitu loh ya. Kan tapi tidak apa ya, tidak neko-neko Iya, gitu. nggak neko-neko, nggak pakai inilah itulah yang gimana aja. Itu terlihat seperti natural gitu. Iya, Itu natural, natural. Pokoknya elegan banget lah kayak gitu. Kalau elegan dalam apa, dunia grafis ataupun dunia desain itu kan elegan itu nggak terlalu banyak corak, cuma satu corak tapi indah gitu. Iya, betul banget. Jadi kayak ngeliatinnya itu nggak bosen ya sama sekali ya. Jadi aplikatif bisa dipakai dimanapun. Oh iya, berbicara mengenai kayak apa ya, aplikatif gitu ya kan. Kalau mukena sendiri ini udah banyak modelnya juga lah. Iya, banyak model. Kalau dulu kan paling cuma warnanya cuma putih doang gitu ya. Cuma terus modelnya itu Polos nggak gitu banyak ya. polos, nggak banyak bordirannya. Terus sekarang udah banyak banget ya. Begitu. Nah jadi kalau pernah lihat kayaknya kalau mukena itu bahkan ada yang misal nih bisa dipakai di luar, jadi kayak pas di luar itu kayak mau sholat itu bisa langsung berubah jadi mukena gitu lagi pakainya. Kayaknya ada deh ya. Ada, memang ada. Sekarang juga pokoknya apalagi tuh kalau mukena sekarang warnanya tuh udah banyak banget. Ada pink juga, ada biru juga. Ya itu lebih tahu soal wanita ya. Mungkin hadiahnya nanti bisa mukena aja. Oke, kita akan dioperas nanti ya. Bohong ya, bohong. Oke, jadi ya nih Kak Ipin, jadi semakin berkembangnya zaman, yang namanya trendy itu kita juga tidak boleh meninggalkan syar'i juga ya. Ya trendy ya syar'i ya, tidak meninggalkan nilai Islam tapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Memang agak susah sih ya kalau dibenturkan dengan apa namanya perkembangan zaman, itu memang agak susah, tapi memang ada suatu titik di mana memang bisa dikolaborasikan. Betul banget, dan apalagi sekarang itu zaman itu semakin maju ya. Semakin maju, semakin kreatif, semakin apa yang namanya harus dipacu sebagai apa yang namanya pusat ide kreasi gitu lah ya. Harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju juga kan. Betul. Satu terakhir nih ya Kak Ipin, apa sih pesan-pesannya juga buat sobat sekarang semua yang mengenai dengannya trendy yang syar'i ini?
Kalau aku sih apa ya? eh, apa ya, namanya first impression ya. Jadi Oke. tampilkanlah first impression yang baik, itu aja. Jadi kalau first impression kita terhadap masyarakat itu baik, jadi apa ya, istilah pandangan pertama di diri kita itu baik, insya Allah kita akan juga akan beraktivitas dengan lebih mudah. Tapi jangan lupakan bahwasanya penampilan kita itu mencerminkan diri kita. Nah itu juga diimbangi dengan perilaku yang baik, bukan bukan hanya berpenampilan yang baik, tetapi berperilaku yang justru itu menjadikan sebagai tangan kita untuk berperilaku buruk. Jangan sampai seperti itu. Jadi uh, apa ya, berikanlah kesan pertama yang baik, tetapi harus diimbangi juga kesan mendalam yang baik juga. Oke, jadi itu ya dari Kak Iben sendiri Sobat Star, dan terima kasih banget yang sudah mengikuti kita dari perbincangan mengenai ya trendy ya syar'i, yang memang kalau kita bicara ya trendy ya syar'i ya asik sebenarnya ya. Iya sih, dan banyak kalau kita ulik lebih dalam itu banyak, mungkin ada dari dalil gitu ya, tapi Iya. Ya saya masih kurang, Iya. harus mendalami lagi karena takut kalau mengenai dalil itu sensitif. Sensitif, betul sekali ya, karena jujur saja kita juga kurang dalam bidangnya gitu ya, dengan dalil ini. Bukan kurang dalam bidang sih, cuma harus mendalami lebih lanjut mengenai dalil, karena memang ada tafsiran-tafsiran dari ahli tafsir yang berbeda-beda, harus mengintegrasikan antara itu menjadi substansial, dan kita harus aplikasikan apa ya, menurut pertimbangan fakta-fakta kontekstual yang ada. Terus biasanya bijak banget rasanya Bijak ya. banget rasanya ya. Oke, gak terasa banget nih Ya. karena waktunya kita terbatas. Dan nanti kita juga bakal ada dari narasumber yang lainnya yang pastinya dengan tema yang lebih menarik, Betul. narasumber yang lebih pokoknya asik banget deh pokoknya. Buat sobat-sobat semuanya, pokoknya jangan lewatkan program Tasbih, yaitu bersama Radio Star dengan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Sekian dari Mila dan Radio Star.